Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Aulia. Bu Aulia ingin tahu bagaimana kabar Ananda semua? Bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga Ananda semua baik, sehat, dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa, nggih. Biasa kita dimulai dari tahu dulu. Kita doa sebelum belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita berdoa sebelum belajar, ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini dapat mudah diterima. Ya, siapa yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Siapa yang tahu? Ya, kita akan belajar bahasa Indonesia. Minggu lalu kita belajar teks no apa teksnya? No fiksi. Dan hari ini kita akan belajar gagasan utama dan kalimat utama. Tetapi sebelum Bu Aulia masuk materi, Bu Aulia ingin tahu apakah Ananda semua tadi pagi sudah melakukan tadarus Al-Quran dan sholat duha? Ayo, siapa yang belum melakukan? Ya, kalau belum melaksanakan, silakan melaksanakan terlebih dahulu. Ya, tema 6 Bahasa Indonesia. Menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf. Nah, ketika Ananda semua membaca paragraf, pasti di situ ada kalimat utama dan gagasan utama. Nah, di sini siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Gagasan utama adalah suatu ide yang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Jadi, pada setiap paragraf atau pada paragraf itu terdapat gagasan utama. Bagaimana kita mencari gagasan utama? Nah, sebelum kita mencari, kita harus tahu dulu gagasan utama itu ada dua, satu bisa tersurat dan satu tersirat. Kalau gagasan utama tersurat, dengan mudah kita bisa menemukannya, yaitu informasinya sudah ada di dalam teks. Jadi, kita sekali membaca bisa tahu gagasan utama dalam teks tersebut, dalam paragraf tersebut. Kalau gagasan utama yang tersirat adalah informasi tersembunyi, namanya juga tersirat, berarti informasinya tersembunyi. Kita harus membaca keseluruhan isi dalam teks, setelah itu kita simpulkan terlebih dahulu, lalu dapatlah gagasan utama. Nah, bagaimana menentukan gagasan utama? Cara menentukan gagasan utama yang pertama, membaca teks dengan cermat, lalu menjawab pertanyaan apa yang dibahas pada teks. Selanjutnya, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, lalu menarik kesimpulan gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks.
Jadi ingat ya, cara menentukan gagasan utama itu ada dua. Selanjutnya, kalimat utama. Nah, di sini siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama sama aja gagasan utama, Bu. Pokok pikiran, Bu. Ya, kalimat utama itu berbeda dengan gagasan utama. Karena kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalau tadi gagasan utama itu ide atau pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Beda halnya dengan kalimat utama. Nah, untuk itu, agar Ananda semua paham perbedaannya, Bu Aulia mempunyai contoh soal. Perhatikan ya contoh soal yang Bu Aulia berikan. Nah, ini contoh soalnya. Bu Aulia mempunyai satu paragraf, yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Nah, dari paragraf teks ini kita bisa tahu kalimat utama. Tadi kalimat utama apa ya? Nah, kalimat utama itu kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Jadi, kalimat utama yang bersifat umum, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Ini kalimat utamanya. Setelah itu, gagasan utamanya apa? Hak dan kewajiban. Selanjutnya, Bu Oleh juga ada contoh nih, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Ya, di sini ada pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Jadi, paragraf 1, kalimat utamanya yaitu memenuhi bla 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 hingga titik. Hingga titik ini. Lalu, gagasan utamanya itu apa? Pemenuhan hak warga negara. Tadi kalau kalimat utama itu kalimat secara umum. Kalau gagasan utama tadi ide atau pokok kalimatnya atau paragrafnya. Jadi, dari kalimat utama kita bisa menentukan gagasan utamanya, yaitu pemenuhan hak warga negara. Ya, sampai di sini apakah Ananda semua sudah paham? Ya, semoga Ananda semua sudah paham. Jadi diingat ya, gagasan utama itu beda dengan kalimat utama. Gagasan utama itu ide. Ide dari sebuah paragraf. Nah, gagasan utama itu bisa tersirat atau tersurat. Kalau tersirat, kita bisa mudah langsung menemukan dengan sekali membaca. Tetapi kalau tersurat, kita harus membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu, kita simpulkan. Nah, dapatlah gagasan utama. Kalau kalimat utama itu kalimat yang bersifat umum dalam sebuah paragraf. Kalimat utama itu bersifat umum, beda dengan gagasan utama. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran dengan Bu Aulia. Nanti soalnya Bu Aulia kirimkan tersendiri di grup WhatsApp.
Ya, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk jangka panjang. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.